Seorang miliarder melihat mantan istrinya yang sedang hamil bekerja sebagai petugas kebersihan, dan apa yang terjadi setelah itu mengubah seluruh hidupnya. Raka Mahendra memegang pena mewah berlapis emas yang tertahan hanya beberapa milimeter dari lembar kontrak paling menguntungkan dalam hidupnya ketika seolah seluruh dunia mendadak berhenti berputar. Ia duduk di meja utama restoran Purnama, tempat makan paling eksklusif dan bergengsi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sekelilingnya, 3 eksekutif properti menunggu tanda tangannya untuk menutup transaksi senilai 40 miliar rupiah. Semuanya tampak sempurna. Jas gelap Raka Mahendra jatuh rapi di tubuhnya, dibuat khusus tanpa dasi namun tetap memancarkan wibawa mutlak seorang pria berusia 32 tahun yang telah menaklukkan kota ini. Janggutnya dipangkas sempurna, posturnya tegap dan dominan. Ia adalah raja dunia, pria yang selalu menang, pria yang merasa telah mengatasi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Tatapannya yang dingin dan penuh perhitungan bergeser sejenak dari dokumen di atas meja bertaplak putih. Dan pada saat itulah ia melihatnya. Benturan pemandangan itu merenggut oksigen dari paru-parunya. Rasanya seperti menabrak dinding beton dengan kecepatan tinggi dari jarak dekat. Di area aula yang remang, seorang perempuan sedang membersihkan meja. Kontrasnya begitu kejam hingga nyaris terasa tak masuk akal. Di tengah dekorasi mewah bernuansa emas, marmer, dan kristal halus, perempuan itu mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna oranye terang yang murahan dan usang, dengan keras serta pinggiran putih. Ia benar-benar tidak cocok berada di sana, tetapi bukan seragam itu yang membuat Raka Mahendra membeku. Perempuan itu adalah Nadira Pramesti, mantan istrinya. Pena itu terlepas dari jari Raka Mahendra dan menghantam meja kaca dengan suara kering, meninggalkan noda tinta hitam besar di atas dokumen bernilai miliaran rupiah. Apa semuanya baik-baik saja, Pak Raka? Tanya salah satu eksekutif dengan alis berkerut. Raka Mahendra tidak menjawab. Ia tidak berkedip. Ia nyaris tidak bernapas. Mata gelapnya terpaku pada perempuan di kejauhan itu. Pikirannya yang biasa memproses angka dan strategi dalam hitungan detik runtuh di hadapan pemandangan yang tak masuk akal itu. 9 bulan lalu, Nadira Pramesti, perempuan yang ia cintai dengan pengabdian buta, telah melemparkan surat cerai ke wajahnya. Perempuan itu mengatakan bahwa ia muak padanya, bahwa ia telah menemukan pria yang lebih baik, seseorang yang punya waktu untuknya. Lalu ia pergi tanpa membawa apapun, konon untuk menjalani kehidupan mewah di Singapura bersama seorang pria kaya dari luar negeri. Hampir setahun Raka Mahendra hidup dalam kebencian, menelan racun pengkhianatan, dan menenggelamkan rasa sakitnya dalam pekerjaan sampai ia berubah menjadi taipan baja yang dingin dan tak tersentuh. Namun perempuan yang berdiri sekitar 15 meter di hadapannya itu tidak sedang hidup mewah di luar negeri, tidak dibalut berlian, dan tidak mengenakan pakaian rancangan mahal. Nadira Pramesti justru sedang menggosok permukaan meja dengan kain putih secara panik dan acak, seolah hidupnya bergantung pada hilangnya noda saus di kayu itu. Rambut coklat terangnya yang dulu selalu jatuh indah kini hanya diikat asal. Kulitnya yang biasanya bersih kini memerah, keringat mengalir deras di dahi dan lehernya. Tubuhnya tampak kurus dan pucat, dengan lingkaran hitam keunguan yang dalam di bawah mata. Tatapannya tertunduk, benar-benar hancur. Lalu Nadira Pramesti berbalik sedikit ke samping untuk meraih sisi meja yang lain, dan jantung Raka Mahendra seolah berhenti berdetak. Di balik seragam oranye murahan yang menyesakan itu, perut Nadira Pramesti tampak sangat besar, bulat, berat, dan turun rendah. Kehamilan itu sudah sangat tua, setidaknya 8 bulan. Otak Raka Mahendra langsung melakukan hitungan dalam satu kilatan. Waktu perceraian, usia kandungan 8 bulan. Tidak, gumam Raka Mahendra dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Pak Raka Mahendra, desak pengacara di seberang meja, terkejut melihat wajah sang pengusaha yang mendadak pucat. Raka Mahendra berdiri dengan gerakan kasar. Kursi kayu berat itu berderit keras di atas lantai marmer, menarik perhatian beberapa meja di sekitarnya. Tetapi ia tidak peduli. Ia tidak peduli pada kontrak, tidak peduli pada 40 miliar, tidak peduli pada reputasinya. Semua suara di restoran mewah itu, denting gelas kristal, bunyi peralatan makan perak, dan tawa halus kaum elit Jakarta, mendadak menghilang menjadi dengungan yang jauh. Satu-satunya yang ia lihat hanyalah dia. Nadira Pramesti berhenti sejenak, meletakkan kain itu di atas meja lalu memegangi punggung bawahnya sambil sedikit membungkuk, wajahnya menahan nyeri yang sunyi.
Ia bernapas lewat mulut dengan kelelahan, seolah beban tubuhnya sendiri dan bayi di dalam kandungannya akan mematahkan tulang punggungnya. Perempuan yang dulu pernah memiliki separuh kerajaan Raka Mahendra. Perempuan yang dulu berjalan dengan kepala tegak dan senyum bercahaya. Sekarang ia tampak seperti makhluk yang terpojok dan nyaris runtuh secara fisik. Raka Mahendra mengambil langkah pertama ke arahnya. Kepalan tangannya mengeras di sisi jas gelapnya sampai buku-buku jarinya memutih. Campuran kemarahan, kebingungan, dan kepanikan yang beracun mulai mendidih di nadinya. Apa semua ini? Di mana pria kaya yang katanya membawanya pergi? Mengapa perempuan yang telah menghancurkan hidupnya kini membersihkan sisa-sisa kotoran orang lain? Dan anak siapa itu yang membuat tubuhnya berubah dan langkahnya berat seperti itu? Raka Mahendra melangkah melewati lorong tengah sambil menghindari seorang pelayan. Tatapannya yang keras, tanpa belas kasihan, dan penuh tuntutan tidak lepas sedikit pun dari Nadira Pramesti. Ia akan menuntut jawaban. Ia akan menghancurkannya dengan kata-kata jika perlu. Ia akan menagih semua malam tanpa tidur yang pernah ia lalui. Namun sebelum ia sampai, sosok lain memotong pemandangan itu dan menghadang jalan Nadira Pramesti. Itu adalah Bima Saputra, manajer umum restoran Purnama. Pria berusia sekitar 45 tahun itu mengenakan jas abu-abu rapi, dengan wajah tegang dan kesombongan seorang lelaki yang menikmati mempermalukan orang-orang yang berada di bawah posisinya. Raka Mahendra berhenti sekitar 3 meter darinya. Sebagian tertutup pilar marmer besar dan rangkaian bunga mewah. Ia cukup dekat untuk mendengar semuanya, tetapi masih berada di luar pandangan mantan istrinya. Bima Saputra melihat meja yang baru saja dibersihkan Nadira Pramesti, lalu mengusap tepian kayunya dengan jari telunjuk. Ia mengangkat jari itu ke udara dengan jijik, seolah baru menyentuh sesuatu yang menjijikan. "Ini yang kamu sebut bersih, Nadira?" desis sang manajer. Suaranya rendah tetapi penuh racun, dibuat agar tidak mengganggu para tamu kaya namun cukup tajam untuk menghancurkan harga diri karyawannya. "Saya membayar kamu supaya tempat ini berkilau, bukan supaya kamu menyebarkan kotoran kemana-mana." Nadira Pramesti langsung menundukkan kepala. Raka Mahendra merasakan sengatan tajam di dadanya ketika melihat gerakan itu. Nadira Pramesti yang ia kenal dulu tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun. Ia keras, bangga, dan tak pernah membiarkan dirinya diinjak. Sekarang dagunya hampir menyentuh dada, tanda kepatuhan yang mutlak. "Maaf, Pak Bima," jawab Nadira Pramesti dengan suara bergetar dan serak karena dehidrasi. "Saya akan langsung membersihkannya lagi. Saya cuma sedikit pusing. Hanya sebentar." "Saya tidak peduli dengan alasan murahanmu," potong Bima Saputra sambil melangkah maju dengan sikap mengintimidasi. Nadira Pramesti, dengan susah payah karena perutnya yang besar, mundur satu langkah dengan canggung. "Sepanjang minggu ini kamu sudah sempoyongan di aula seperti orang mau pingsan. Kalau kamu terus bergerak selambat kura-kura, hari ini juga kamu saya pecat." "Jangan, tolong," pintanya sambil mengangkat pandangan untuk pertama kali. Mata Raka Mahendra melebar saat melihat kengerian mutlak di wajah perempuan yang pernah ia cintai. "Pak Bima, tolong, saya butuh pekerjaan ini. Uang kos harus dibayar hari Jumat dan saya tidak punya uang untuk ke klinik. Saya janji saya akan bekerja lebih cepat. Jangan pecat saya mohon." Suara permohonan Nadira Pramesti menembus dada Raka Mahendra seperti pisau bergerigi. Ia merasakan darah berdentam di telinganya. Kemarahan yang 2 menit lalu masih ia arahkan pada mantan istrinya kini berubah menjadi naluri yang gelap, purba, dan berbahaya. Ia ingin membunuh Bima Saputra dengan tangannya sendiri. "Perut besar yang kamu bawa itu bukan urusan saya," sembur Bima Saputra sambil menunjuk kandungan besar di bawah seragam oranye itu. "Saya tidak peduli kamu hamil atau tidak. Tidak ada yang memaksa kamu tidur dengan laki-laki lalu datang kerja ke sini. Kalau kamu tidak bisa mengikuti ritme kerja karena anakmu terlalu berat, pergilah mengemis di jalanan. Mungkin disitulah tempatmu. Kamu punya waktu 3 menit untuk membuat area ini bersih sempurna, atau ambil barang-barangmu dan pergi. Mengerti?" Kekejaman kalimat itu menggema di area kecil itu. Setetes air mata yang tebal dan sunyi mengalir di pipi Nadira Pramesti, bercampur dengan keringat. Ia mengatupkan bibir, menahan tangis, lalu mengangguk panik. "Ya, Pak, saya mengerti. Saya akan membersihkannya,
Gumamnya sambil meraih kain itu dengan tangan yang gemetar tak terkendali dan mulai menggosok permukaan kayu dengan putus asa, membungkukkan tubuhnya dengan rasa sakit yang terlihat jelas. Bima Saputra tersenyum puas, membetulkan kerah jasnya, lalu berbalik hendak pergi. Namun ia tidak sempat melangkah jauh. Sebuah tangan besar mencengkeram tengkuknya dari belakang, meremas kain jas abu-abunya begitu keras hingga kancingnya nyaris terlepas. Manajer itu tercekik sambil terengah saat tubuhnya ditarik mundur dengan kasar. Wajahnya langsung berhadapan dengan wajah Raka Mahendra yang suram. Mata Raka Mahendra tak lagi terlihat seperti mata pengusaha dingin yang penuh perhitungan. Mata itu tampak seperti mata pemangsa yang tinggal sepersekian detik lagi akan mencabik mangsanya. "Kamu punya masalah dengannya?" geram Raka Mahendra. Suaranya bergema dalam, berat, mematikan, cukup keras untuk membuat gumaman meja-meja di sekitar mereka langsung terdiam. Wajah Bima Saputra memucat sampai nyaris sewarna abu. Ia mengenal Raka Mahendra. Seluruh kalangan elit Jakarta mengenal Taipan Properti itu. Ia adalah salah satu klien paling penting dan paling ditakuti di kota ini. "Pak Raka Mahendra," gagap sang manajer, tubuhnya gemetar di bawah cengkeraman yang hampir memutus napasnya. "Saya hanya menertibkan staf. Saya tidak berniat mengganggu Anda." Nama Raka Mahendra terdengar seperti sengatan listrik dalam radius beberapa meter. Nadira Pramesti, yang tadi sedang menggosok meja dengan mata penuh air mata, membeku seketika. Kain putih itu terlepas dari jari-jarinya dan jatuh perlahan ke lantai. Udara seolah tersedot keluar dari ruangan. Perlahan, dengan kengerian mutlak yang mengubah wajahnya, Nadira Pramesti menoleh. Napasnya terhenti. Tangannya spontan mencengkeram sisi perutnya yang besar, seolah berusaha melindungi bayinya dari tatapan yang akan datang. Raka Mahendra melepaskan Bima Saputra dengan dorongan brutal hingga pria itu terhuyung dan jatuh berlutut di atas marmer. Namun Raka Mahendra tidak lagi menatap orang yang terkapar di lantai itu. Matanya tertuju lurus pada Nadira Pramesti. Keheningan di restoran Purnama menjadi mencekam. Tatapan para tamu kaya di sekeliling mereka terpaku pada pemandangan itu. Ketegangannya begitu kental hingga terasa bisa dipotong dengan pisau. Raka Mahendra menatap Nadira Pramesti dari atas ke bawah, seragam yang memalukan, lingkaran hitam di bawah matanya, kepanikan di mata coklatnya, dan akhirnya perut besar usia 8 bulan itu. Nadira Pramesti mundur selangkah, lalu menabrak nampan berisi gelas kosong yang ditinggalkan seorang pelayan di dekatnya. Nampan itu jatuh ke lantai. Suara kaca pecah menjadi ribuan serpihan memecah keheningan seperti letusan senjata. Tetapi tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka berdiri saling berhadapan, miliarder yang merasa dikhianati dan mantan istri yang telah hancur. "Raka," bisik Nadira Pramesti dengan bibir bergetar tak terkendali. Ia mundur selangkah lagi, seolah ingin lenyap, kabur, mati saja sebelum pria itu melontarkan satu-satunya pertanyaan yang telah ia bersumpah tidak akan pernah ia jawab. Raka Mahendra mengambil satu langkah ke arahnya, menginjak pecahan kaca dengan sepatu kulit mahalnya. Matanya menyala oleh rasa sakit dan kemarahan. 9 bulan, Nadira, kata Raka Mahendra dengan suara rendah, serak, dan menggema dalam keheningan mutlak. 9 bulan sejak kamu pergi. Tatapannya turun ke perut mantan istrinya. Perhitungan di matanya menyala seperti vonis mati. 8 bulan hamil. Nadira Pramesti menutup mulut dengan tangannya, menahan isak yang tercekat, mundur hingga punggungnya membentur dinding. Tidak ada jalan keluar. Tembok kebohongan yang ia bangun untuk melindungi semuanya baru saja runtuh di depan matanya. Keheningan di restoran Purnama menjadi mutlak, pekat, hampir mencekik. Puluhan tamu kaya yang biasanya hanya peduli pada suhu minuman dan kualitas pelayanan kini menahan napas. Tidak ada seorang pun yang bergerak di atas lantai marmer itu. Bima Saputra, manajer yang ditakuti semua orang di restoran Purnama, masih berlutut sambil mengusap lehernya yang memerah, lumpuh oleh kekerasan tertahan yang memancar dari sosok Raka Mahendra dalam jas gelapnya. Namun Raka Mahendra tidak lagi melihat siapapun selain perempuan yang terpojok di dinding itu, Nadira Pramesti, perempuan yang dulu pernah menjadi dunianya. Otak Raka Mahendra, mesin tajam yang terbiasa menelan data keuangan dan membongkar penipuan dalam hitungan detik, kini bekerja secepat kilat, tetapi bukan dengan angka rekening atau berkas perusahaan, melainkan dengan hitungan bulan, tanggal, dan kenangan yang membakar darahnya. Tepat 9 bulan sejak sore hujan itu,
ketika Nadira Pramesti melempar cincin nikah ke atas meja dapur granit di rumah mewah mereka. 9 bulan sejak perempuan itu menatapnya dengan jijik yang membekukan, lalu mengatakan bahwa dirinya tidak cukup, bahwa ia telah menemukan pria sejati, seorang pengusaha kaya dari luar negeri yang akan memberinya dunia yang tidak bisa diberikan Raka Mahendra karena ia terlalu sibuk bekerja. 9 bulan sejak Nadira Pramesti menghilang tanpa jejak, memblokir semua panggilannya, dan menghapus dirinya dari hidupnya. Dan sekarang, di hadapannya, ada perut besar yang berteriak tentang kebenaran tubuh yang mustahil disembunyikan. 8 bulan. Tatapan mereka bertemu dan benturan itu menghancurkan segalanya. Raka Mahendra mencari di mata coklat Nadira Pramesti sosok perempuan dingin dan penuh perhitungan yang telah meninggalkannya. Tetapi ia tidak menemukannya di sana. Yang ia lihat hanya makhluk terluka yang ketakutan. Tangan Nadira Pramesti yang dulu selalu dihiasi manikur sempurna dan berlian kini tampak kurus, kasar, merah, pecah-pecah karena bahan kimia pembersih, dan mencengkeram perut besarnya dengan naluri melindungi yang menyayat hati. 8 bulan, suara Raka Mahendra bukan teriakan. Itu bisikan serak, syarat racun, yang melumpuhkan Nadira Pramesti. Kamu hamil 8 bulan. Nadira Pramesti menelan ludah. Kepanikan menekan dadanya hingga napasnya nyaris putus. Matanya dipenuhi air mata yang menolak jatuh. Ia tahu Raka Mahendra terlalu cerdas. Ia tahu pria itu tidak butuh lebih dari beberapa detik untuk menghitung semuanya. Jika ia pergi 9 bulan lalu dan kandungannya kini 8 bulan, maka bayi itu dikandung pada minggu-minggu terakhir sebelum perceraian, pada saat mereka masih tidur di ranjang yang sama. Raka, tolong, pintanya dengan suara tipis, menempel ke dinding berlapis kayu halus seolah ingin melebur ke dalamnya. Pergi, jangan buat keributan di sini. Biarkan saya pergi. Raka Mahendra tertawa kering tanpa sedikit pun humor. Suara itu membuat pelayan terdekat gemetar. Jangan buat keributan, katanya dingin. Kamu menghilang. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu bilang kamu akan pergi ke Singapura bersama seorang pria kaya yang akan memperlakukanmu seperti ratu. Dan sekarang aku menemukanmu membersihkan meja di Jakarta, kelaparan, dan hampir melahirkan. Raka Mahendra melangkah maju, memperpendek jarak. Sosoknya yang tinggi menjulang menutupi Nadira Pramesti dengan bayangannya. Aroma koloninya yang mahal, bercampur kayu dan rempah, menghantam Nadira Pramesti dan menggali 1000 kenangan yang terasa seperti palu di perutnya. Hitungannya tidak masuk akal, Nadira. Untuk pertama kalinya Raka Mahendra meninggikan suara. Raungannya menggema di langit-langit tinggi restoran. 9 bulan sejak terakhir kali aku melihatmu. 8 bulan kehamilan. Siapa ayahnya? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti hukuman mati. Dari lantai, Bima Saputra mencoba menyela, takut kehilangan pekerjaannya atau nama baik tempat itu. Pak Raka Mahendra, kalau karyawan itu mengganggu Anda, keamanan bisa langsung mengeluarkannya lewat pintu servis. Raka Mahendra bahkan tidak menatapnya. Ia hanya memutar kepala sedikit, dan mata gelapnya memancarkan kemarahan mematikan. Kalau kamu buka mulut sekali lagi untuk memanggilnya karyawan atau mencoba menyentuhnya, aku bersumpah, hari ini juga aku akan membeli restoran ini hanya untuk menikmati kehancurannya bersamamu di dalamnya. Diam. Jangan bergerak. Wajah Bima Saputra langsung pucat pasi. Ia meringkuk, menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani mengucapkan satu kata pun lagi. Memanfaatkan detik gangguan itu, Nadira Pramesti langsung dikuasai naluri bertahan hidup, atau lebih tepatnya naluri untuk melindungi rahasia yang telah merenggut segalanya darinya. Ia tidak bisa membiarkan Raka Mahendra terus bertanya. Ia tidak bisa membiarkannya menyelidiki. Jika Raka Mahendra mengetahui kebenaran, orang-orang yang pernah mengancamnya akan datang memburu, menjebloskannya ke penjara, atau bahkan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Dengan gerakan cepat yang didorong adrenalin murni, Nadira Pramesti dengan canggung mendorong sebuah kursi ke lorong untuk menghalangi jalan Raka Mahendra, lalu berlari, atau setidaknya berusaha berlari, dengan tubuh lemah dan kandungan 8 bulan yang berat. Gerakannya lebih mirip tersandung putus asa. Ia berputar dengan sepatu karet usang itu dan meluncur menuju pintu dapur yang berayun. Nadira, teriak Raka Mahendra dengan suara penuh keterkejutan yang membekukan langkahnya sesaat sebelum tubuh tingginya bereaksi mengejar. Nadira Pramesti mendorong pintu dapur logam dengan kedua tangan. Panas dari oven, bau lemak,
daging bakar, dan teriakan para koki langsung menyelimutinya. Ia masuk seperti badai berwarna oranye, tersandung di antara para juru masak dan menjatuhkan nampan berisi sayuran yang sudah dicuci. "Hati-hati, Nadira," teriak seorang asisten koki sambil berusaha menghindarinya. "Minggir," raung suara dari belakang. Pintu berayun itu kembali terbuka dengan keras dan membentur dinding. Raka Mahendra menerobos masuk ke dapur, mengabaikan aturan kebersihan, mengabaikan kekacauan yang baru saja terjadi. Jas desainernya terlihat asing di neraka baja tahan karat, api kompor, dan lemak itu, tetapi ia bergerak maju seperti tank perang. Nadira Pramesti menoleh ke belakang dari balik bahunya. Kengerian memenuhi matanya. Ia mencapai pintu belakang darurat, mendorongnya dengan seluruh berat tubuhnya, lalu keluar ke malam Jakarta. Dentuman pintu logam yang menutup menggema di dinding bata. Gang servis belakang restoran Purnama adalah kebalikan total dari dunia di dalam. Jika di dalam semuanya berisi kemewahan, musik lembut, dan aroma mahal, di luar hanya ada bau sampah busuk, kelembapan yang terperangkap di aspal, dan asap kota yang menyesakan. Sebuah lampu tua yang berkedip-kedip memancarkan cahaya kuning muram ke arah tong sampah industri. Nadira Pramesti bersandar pada dinding bata yang dingin, bernapas terengah-engah lewat mulut. Jantungnya berdetak begitu keras di balik tulang rusuk sampai ia takut dadanya akan pecah. Ia memegangi perutnya dengan kedua tangan, merasakan tusukan tajam di dasar panggulnya. Bayinya bergerak dan menendang keras, gelisah oleh stres dan adrenalin yang membanjiri darah ibunya. "Tenang, sayangku, tenang," bisik Nadira Pramesti dengan suara pecah, memejamkan mata rapat-rapat, berdoa agar Raka Mahendra tidak mengikutinya, berdoa agar pria itu membiarkannya pergi. Tetapi takdir dan Raka Mahendra tidak pernah menerima kata tidak sebagai jawaban. Pintu logam berat itu ditendang terbuka dengan suara benturan brutal. Raka Mahendra keluar ke gang sempit itu. Gelap yang kontras membuatnya berhenti sesaat sampai matanya menyesuaikan diri. Dan di sanalah ia melihat Nadira Pramesti, meringkuk dekat tempat sampah, kotor dan gemetar, terbungkus seragam oranye sialan yang membuat amarah dan rasa sakit bergejolak di dalam dadanya. Ia berjalan ke arahnya dengan langkah lambat, berat, seperti pemangsa. Setiap langkahnya menggema di aspal basah. Nadira Pramesti mengangkat dagu, memaksa dirinya membangun kembali tembok es yang dulu menyelamatkannya 9 bulan lalu. Ia harus berbohong. Ia harus kejam. Jika ia menunjukkan kelemahan sedikit saja, Raka Mahendra akan menggali sampai menemukan alasan sebenarnya mengapa ia pergi. "Pergi, Raka?" teriak Nadira Pramesti sebelum pria itu berada 2 meter darinya. "Aku tidak mau melihatmu. Tinggalkan aku sendiri." Raka Mahendra berhenti hanya beberapa inci di depannya. Tingginya memaksa Nadira Pramesti mendongak. Wajahnya tegang, urat di lehernya menonjol oleh kemarahan yang tertahan. Tak ada lagi sedikit pun jejak pria lembut yang dulu menyiapkan sarapan untuknya setiap minggu pagi. Di hadapan Nadira Pramesti, Raka Mahendra bukan lagi pria lembut yang pernah mencintainya, melainkan hiu paling buas di jalanan Jakarta. "Aku tidak akan pergi kemanapun, Nadira," katanya dingin. "Sampai kamu menjelaskan semua ini kepadaku." Raka Mahendra menunjuk perut perempuan itu dengan gerakan kasar. "Jelaskan, karena hitunganku lebih masuk akal daripada omong kosong yang kamu tinggalkan dulu. Kamu pergi sambil bilang kamu membenciku, bilang ada pria kaya yang menunggumu. Kamu pergi tanpa minta nafkah, tanpa mengambil 1 rupiah pun, katanya untuk hidup mewah di luar negeri. Dan 9 bulan kemudian aku menemukanmu menyapu lantai di restoran kotaku, kelaparan, dan hampir melahirkan." Nadira Pramesti mengepalkan kedua tangannya sampai kukunya menancap ke telapak. "Itu bukan urusanmu. Hidupku bukan milikmu lagi." "Tentu itu urusanku," geram Raka Mahendra sambil menghantam dinding bata di samping kepala Nadira Pramesti dengan kepalan tangannya. Benturan keras itu membuat serpihan plester rontok ke lantai. Nadira Pramesti tersentak ketakutan, tetapi ia tidak mengalihkan pandangan. "Lihat aku, Nadira. Katakan yang sebenarnya. Apakah anak itu anakku?" Pertanyaan itu meledak di gang sempit itu. Keheningan sesudahnya hanya diisi oleh napas mereka yang terengah-engah dan dengungan listrik dari lampu rusak di atas kepala. Raka Mahendra menunduk ke arah perutnya, dan napasnya berubah kacau. Harapan yang mengerikan bercampur dengan kemarahan yang menghancurkan melintas di wajahnya. Jika bayi itu miliknya,
Jika anaknya sendiri yang sedang dikandung perempuan itu telah hidup dalam kelaparan, membersihkan meja, menyeret tubuhnya dalam kelelahan, sementara ia duduk menutup kesepakatan bernilai miliaran dan bersulang dalam kemewahan, maka rasa bersalah itu akan menghancurkannya. Nadira Pramesti melihat keretakan itu di matanya. Ia melihat bagaimana baju besi sang pengusaha retak hanya untuk sesaat, dan itu mematahkan hatinya. Ia ingin memeluknya. Ia ingin menangis di dada pria itu, menodai jas mahalnya, lalu mengaku bahwa ia masih mencintainya, bahwa ia tidak pernah berhenti mencintainya, bahwa ia telah menjual semua yang berharga untuk membayar para pemeras yang mengancam akan menyiapkan bukti palsu dan menjebloskan Raka Mahendra ke penjara. Ia ingin mengatakan bahwa bayi itu memang anaknya. Tetapi ancaman para preman itu masih terngiang jelas. Jika Raka Mahendra tahu, ia bukan hanya bisa dipenjara, tetapi juga dibunuh di dalam tahanan. Suara ancaman itu hidup lagi di kepalanya, bahwa jika ia berani bicara, bayi itu pun tidak akan sempat lahir. Nadira Pramesti menelan gumpalan air mata, mengeraskan rahang, lalu memaksa dirinya menarik kekuatan dari keputusasaan. Wajahnya berubah. Ia mengenakan topeng kesombongan yang dipaksakan, dingin dan kosong. "Jangan bermimpi, Raka," katanya sambil melontarkan kata-kata itu dengan jijik yang membakar tenggorokannya. "Anak itu bukan milikmu. Anak itu milik pria yang kupilih." Raka Mahendra merasa seolah seember air es disiramkan ke tengkuknya. Rasa sakit fisik menembus tubuhnya. Otot-ototnya menegang sampai nyeri. Lalu ia tertawa pendek, ironis, serak, penuh ketidakpercayaan dan kebencian. "Oh ya? Lalu di mana dia? Mengapa perempuan yang katanya menjadi istri seorang pria kaya justru membersihkan sampah milik Bima Saputra dengan seragam oranye murahan? Di mana kemewahanmu, Nadira?" Nadira Pramesti mengalihkan pandangan, tak sanggup menahan tatapan tajam itu saat harus mempertahankan kebohongannya. Ia menatap ke arah tumpukan sampah di samping gang. "Dia meninggalkanku." Kebohongan itu keluar sekaligus. Suaranya bergetar, tetapi ia tetap menjaga perannya. "Itu kesalahan. Aku bodoh. Sangat bodoh. Saat ku bilang aku hamil, dia memblokir semua akses uangku dan meninggalkanku begitu saja. Aku harus kembali ke Jakarta. Aku harus mencari pekerjaan apapun supaya tidak mati kelaparan." Raka Mahendra memproses setiap kata itu dengan keheningan yang mengerikan. Matanya menyapu wajah Nadira Pramesti seperti alat pendeteksi kebohongan. Ia memperhatikan bibir perempuan itu yang pecah karena dehidrasi. Ia melihat bahunya yang membungkuk. Ia melihat rasa malu yang tersisa di wajahnya. "Jadi begitu," gumam Raka Mahendra, mundur setengah langkah seolah kedekatannya sendiri terasa menodai dirinya. "Kamu menukarkanku dengan fantasi," kata Raka Mahendra dengan suara rendah yang lebih tajam daripada pisau. "Kamu pergi menyerahkan dirimu pada orang bodoh demi uang. Lalu saat dia meninggalkanmu dengan beban di perutmu, kamu berakhir membersihkan kemiskinan. Karma memang kejam, ya, Nadira." Kata-kata itu menghantam Nadira Pramesti seperti belati yang ditusukkan lurus ke jantung. Napasnya tercekat, tetapi ia tetap mengangguk pelan, menerima hukuman itu, menerima kebencian yang menyala di mata pria yang demi dia telah ia korbankan seluruh hidupnya. "Ya, Raka," bisiknya. Setetes air mata yang membangkang akhirnya lolos dan mengalir di pipinya yang kotor. "Aku bodoh. Kamu benar. Kamu sudah lihat sendiri betapa hancurnya hidupku. Kamu sudah membalas semuanya. Sekarang tolong pergi. Biarkan aku tetap bekerja supaya aku bisa membeli popok untuk anakku." Raka Mahendra menatapnya selama beberapa detik. Kebencian itu nyata, tetapi kecerdasan Raka Mahendra tidak pernah padam hanya karena marah. Ada sesuatu yang tidak beres dalam suara Nadira Pramesti. Ada sesuatu dalam cara ia mengatupkan gigi. Dalam cara tubuhnya gemetar, bukan semata karena takut, tetapi karena nyeri fisik yang nyata. Potongan-potongan itu tidak cocok. Perempuan haus uang dan kejam seperti yang ia bayangkan seharusnya tidak meminta maaf dengan matanya saat mulutnya melontarkan racun. Namun kebanggaan adalah monster yang buta. Raka Mahendra menegakkan tubuh, membetulkan kerah jasnya dengan gerakan penuh kendali, lalu kembali mengenakan baju zirah dingin yang tak tergoyahkan. Wajahnya berubah menjadi topeng datar yang mematikan. "Aku kasihan padamu, Nadira," katanya. Suaranya dingin seperti es.
Semoga gaji minimummu cukup untuk membayar harga dirimu. Tanpa menambahkan sepatah kata pun, Raka Mahendra berbalik dan berjalan kembali menuju pintu belakang restoran. Ia membukanya dengan kasar, masuk ke dapur, lalu membiarkan pintu logam itu menutup keras di belakangnya, meninggalkan Nadira Pramesti sendirian di dalam gelapnya gang servis. Begitu sosok pria itu menghilang, lutut Nadira Pramesti langsung lemas. Ia ambruk ke aspal kotor, memeluk perutnya erat-erat dan menangis dalam duka yang nyaris membelah dada. Tangisan tanpa suara, patah, mencekik, tenggelam di antara bau sampah dan kelembapan malam. Ia telah menyelamatkan Raka Mahendra sekali lagi. Tetapi di dalam bangunan, Raka Mahendra tidak berjalan ke pintu keluar. Ia kembali langsung ke mejanya. Ia meraih ponselnya dan menekan sebuah nomor. Nalurinya menyala seperti alarm yang memekakan telinga. Versi cerita Nadira Pramesti terlalu rapi, terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan, dan ia akan menemukan kebenaran apapun risikonya. Raka Mahendra melewati pintu dapur ayun ke arah sebaliknya, meninggalkan neraka panas, lemak, dan denting panci untuk kembali ke udara dingin dan harum di restoran Purnama. Wajahnya seperti topeng yang dipahat dari granit. Tak seorang pun di ruang makan mewah itu berani menatap langsung ke matanya, tetapi semua orang merasakan getaran mematikan yang memancar dari jas gelapnya. Beberapa meter darinya, dekat stasiun layanan, Bima Saputra, manajer umum restoran itu, berdiri kaku seperti papan, berkeringat dingin sambil mengusap dahinya dengan sapu tangan sutra. Tubuhnya gemetar. Ia tahu dirinya baru saja melewati batas yang bisa menghancurkan karirnya. Raka Mahendra bahkan tidak menoleh ke arahnya, seolah Bima Saputra tak lebih dari serangga yang sudah terinjak di atas marmer. Ia berjalan dengan langkah panjang dan mantap menuju meja utama. 3 eksekutif properti yang sudah membeku selama hampir 10 menit itu langsung berdiri tegak saat melihatnya kembali. Pengacara utama, pria berambut abu-abu dengan jas abu-abu rapi, tersenyum gugup dan mendorong kontrak yang telah ternoda tinta hitam ke tengah meja kaca. "Pak Raka, syukurlah Anda kembali," katanya sambil berdeham, berpura-pura seolah adegan kekerasan dan penghinaan yang baru saja ia saksikan tidak pernah terjadi. "Saya yakin tadi hanya ada sedikit kesalahpahaman dengan staf. Mari kita lanjutkan. Ini pena Anda. Tinggal tanda tangan Anda saja untuk menutup akuisisi restoran Purnama senilai 40 miliar rupiah." Raka Mahendra berhenti di depan kursi kayu berat itu. Ia tidak mengambil pena mewah berlapis emasnya. Ia bahkan tidak menunduk untuk melihat lembar kontrak itu. Mata Raka Mahendra gelap dan bergolak saat menyapu langit-langit mewah restoran, lampu-lampu kristal, dinding mahoni, lalu akhirnya berhenti pada pintu servis tempat Nadira Pramesti melarikan diri. Gambaran itu tidak membiarkannya bernapas. Mantan istrinya, perempuan angkuh yang dulu meminta mawar segar dari rumah kaca setiap hari Jumat, kini bersembunyi di antara tong sampah di sebuah gang gelap, gemetar sambil melindungi perut hamil 8 bulannya. Ada sesuatu yang sangat salah dalam seluruh persamaan itu. Kesepakatan dibatalkan, kata Raka Mahendra. Suaranya rendah dan datar, memotong udara seperti bilah guillotine. 3 pria di meja itu langsung membelalakan mata. Pengacara berambut abu-abu itu melompat berdiri dengan wajah pucat. "Apa? Pak Raka, demi Tuhan, kita sudah menegosiasikan ini selama 3 bulan. Harganya sangat murah. Pasar sedang di titik tertinggi. Anda tidak bisa mundur sekarang hanya karena pertengkaran dengan seorang staf. Kami bisa beri diskon tambahan. Bagaimana kalau 5% lagi untuk kompensasi ketidaknyamanan?" Raka Mahendra meletakkan kedua tangannya di atas meja kaca lalu membungkukkan tubuh besarnya sedikit ke arah para eksekutif. Ancaman diam dalam posturnya membuat ketiga pria itu mundur secara naluriah di kursi mereka. "Kalian tidak mendengarkanku," katanya, mengucapkan setiap suku kata dengan lambat dan mengerikan. "Aku tidak ingin restoran itu. Aku tidak tertarik lagi membeli hanya ruang komersial ini." Ia berhenti, membiarkan kepanikan mengendap di wajah para penjual, sebelum memberikan pukulan terakhir. "Aku ingin seluruh gedungnya." Keheningan di meja itu menjadi mutlak. Sang pengacara berkedip, nyaris tak mampu memproses perubahan arah itu. "Gedung ini? Pak Raka, itu tidak dijual. Dan bahkan kalaupun dijual, kita bicara lebih dari 200 miliar rupiah. Pemiliknya tidak akan melepas menara utama. Semuanya ada harganya,
Potong Raka Mahendra sambil menegakkan badan dan mengancingkan jasnya dengan gerakan kering. Tawarkan 250 miliar. Tunai. Transfer dalam 24 jam. Tutup malam ini sebelum tengah malam. 250 miliar? Pengacara itu nyaris kehilangan suaranya. Ini gila, Pak Raka. Anda membayar terlalu mahal. Tidak ada analis yang akan menyetujui ini. Mengapa Anda ingin seluruh gedung? Raka Mahendra sedikit memutar kepala dan mengarahkan tatapan membunuhnya lurus ke arah Bima Saputra, yang masih berdiri kaku di kejauhan sambil mendengar setengah percakapan itu. Karena sebagai pemilik restoran, aku hanya investor. Tetapi sebagai pemilik gedung, aku adalah Tuhan. Suaranya meninggi cukup keras agar Bima Saputra bisa mendengarnya dengan jelas. Dan perintah ilahi pertamaku di atas tanah ini adalah restoran Purnama akan punya pemilik baru. Kontrak baru akan dibuat, dan klausul pertama yang tidak bisa ditawar adalah pemecatan segera Bima Saputra tanpa pesangon dan tanpa surat rekomendasi. Kalau dia berani menggugat, aku akan memakai seluruh firma hukumku untuk memastikan dia tidak pernah dapat pekerjaan lagi, bahkan untuk membersihkan toilet pom bensin. Jelas? Pengacara itu menelan ludah dan mengangguk panik, ketakutan oleh demonstrasi kekuasaan yang gila dan murni itu. Jelas, Pak Raka. Saya akan buat penawaran sekarang juga. Raka Mahendra lalu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar utama restoran. Saat melintasi deretan meja, ia mengeluarkan ponsel dan memutar satu-satunya nomor yang penting baginya saat itu, bukan asistennya, bukan bankirnya, melainkan kepala keamanannya sekaligus penyelidik pribadi, seorang mantan militer spesialis intelijen bernama Danu Rohman, pria yang bisa menemukan hantu di dasar laut jika dibayar cukup mahal. Danu, jawab suara di seberang telepon pada dering kedua. Pak Raka Mahendra. Danu, hentikan apapun yang sedang kamu lakukan. Kerahkan semua orangmu sekarang juga, perintah Raka Mahendra sambil mendorong pintu kaca restoran yang berat dan melangkah keluar ke malam Jakarta yang hangat. Aku mau laporan lengkap tentang Nadira Pramesti, mantan istriku. Pak, berkas itu sudah ditutup 9 bulan lalu waktu dia bilang pergi ke Singapura. Dia tidak pernah sampai ke Singapura, Danu. Aku baru saja melihatnya. Dia ada di Jakarta Selatan. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan dan sedang hamil 8 bulan. Di ujung telepon, keheningan yang tegang langsung menyelimuti. Danu Rohman sudah terlalu lama terbiasa menghadapi situasi ekstrim, dan ia segera menangkap betapa seriusnya masalah itu dari nada suara bosnya yang retak oleh sesuatu yang jarang terdengar, patah hati. Dimengerti, Pak? Sejauh apa perimeter pencariannya? Tanya Danu Rohman. Raka Mahendra masuk ke kursi belakang SUV lapis baja miliknya sementara sopir menutup pintu. Aku ingin semua rekening banknya. Aku ingin catatan medis dari rumah sakit negeri dan swasta. Aku ingin rekaman CCTV ATM. Aku ingin tahu dia tidur di mana, makan apa, bicara dengan siapa, dan apa yang dia lakukan setiap hari sejak dia keluar dari rumahku 9 bulan lalu. Aku ingin tahu siapa pria yang katanya menghamilinya, atau apakah pria itu pernah benar-benar ada. Itu berarti kami harus masuk ke sistem tertutup, bos. Mahal dan butuh waktu. Aku tidak peduli biayanya, bentar Raka Mahendra sambil menghantam sandaran kursi di depannya dengan kepalan tangan sampai seluruh interior SUV bergetar. Aku membayarmu untuk membawakan kebenaran, bukan alasan. Aku mau seluruh hidupnya dibongkar di atas kertas, dan aku mau berkas sialan itu ada di mejaku sebelum fajar. Kalau jam 5 pagi berkas itu belum sampai, kamu dipecat. Baik, Pak. Kami mulai sekarang. Raka Mahendra memutus panggilan dan melempar ponselnya ke kursi kulit di sebelah. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan, mengusap matanya dengan putus asa. Bayangan Nadira Pramesti di gang sempit itu, gemetar, dihina, memegangi perutnya dengan tangan pecah-pecah, berputar di kepalanya seperti film horor yang tak berhenti diputar ulang. Kalimat dinginnya sendiri bergema kembali, bahwa ia merasa kasihan padanya. Raka Mahendra mengatupkan gigi sampai rahangnya nyeri. Jika bayi itu memang anak pria lain, ia sendiri yang akan memastikan mereka tenggelam bersama kebusukan itu. Tetapi jika hitungannya cocok, jika kandungan 8 bulan itu berasal dari malam-malam terakhir mereka bersama, maka pada saat itu Raka Mahendra tahu dunia akan terbakar. Menjelang pukul 4:30 pagi,
Kantor pusat Mahendra Properti Nusantara di lantai 40 salah satu menara tertinggi di Jakarta masih diselimuti kegelapan. Hanya lampu meja Raka Mahendra yang memancarkan kerucut cahaya dingin ke permukaan meja kaca besar di hadapannya. Di belakangnya, jendela dari lantai sampai langit-langit memperlihatkan kota yang tertidur, lautan lampu oranye dan putih yang seolah tak berujung. Raka Mahendra bahkan belum melepas jasnya. Selama berjam-jam ia mondar-mandir seperti singa terkurung, minum kopi hitam yang sudah terasa asam di lambung kosongnya. Ia tidak bisa memejamkan mata tanpa melihat tatapan takut Nadira Pramesti. Bunyi pintu elektronik yang terbuka memecah sunyi dini hari. Danu Rohman masuk. Ia mengenakan jaket kulit gelap, dan wajah keras yang dibentuk bertahun-tahun di militer tampak pucat dan tegang dengan cara yang tidak biasa. Di tangannya ada amplop tebal berwarna coklat yang menggembung, seolah beratnya mencapai 1 ton. Raka Mahendra langsung berhenti. Napasnya memburu. Katakan kamu dapat semuanya, Danu. Danu Rohman berjalan ke meja lalu menjatuhkan amplop itu ke atas kaca dengan bunyi berat dan kering. Ia tidak langsung menatap mata bosnya. Saya dapat semuanya, Pak. Kami lacak semuanya. Kami silang data, jaminan sosial, CCTV kota, dan riwayat kartu yang pernah diblokir. Semua ada di sini. Raka Mahendra melangkah mendekat ke meja, tangannya sedikit gemetar saat mendekati amplop itu. Siapa pria itu? Tanyanya dengan suara serak, seolah menolak membuka paket itu sendiri. Siapa pria luar negeri itu? Di mana pengecut yang meninggalkannya sampai seperti ini? Danu Rohman menelan ludah lalu menyilangkan tangan di belakang punggung, mengambil nada profesional untuk meredam hantaman berikutnya. Tidak ada pria luar negeri, Pak Raka Mahendra. Tidak pernah ada pria kaya itu, Pak. Tidak pernah ada taipan manapun, kata Danu Rohman dengan suara datar yang terasa seperti hantaman palu. Kami sudah periksa basis data imigrasi dan maskapai internasional. Nadira Pramesti tidak pernah meninggalkan Jakarta selama 9 bulan terakhir. Dia bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di bandara. Cerita tentang kekasih kaya di luar negeri itu bohong. Dibuat-buat. Raka Mahendra merasa udara direnggut dari paru-parunya. Ujung jarinya menyentuh tepi amplop tebal itu. Bohong, bisiknya, sementara dengungan tajam memenuhi telinganya. Kalau begitu kenapa dia pergi? Kenapa dia keluar dari rumah sambil berteriak bahwa dia membenciku? Danu Rohman menatapnya lurus. Buka amplopnya, Pak. Anda tidak akan suka jawabannya. Dengan gerakan kasar, Raka Mahendra merobek kertas coklat itu. Sekumpulan foto berwarna dan puluhan dokumen keuangan langsung berhamburan di atas meja kaca yang diterangi lampu. Foto pertama menghantam dadanya seperti peluru. Nadira Pramesti memakai sweater tua yang pudar sedang berjalan di trotoar pecah di kawasan pinggiran Bintaro, membawa kantong plastik belanja murah, dan perutnya sudah sangat besar. Di foto kedua, ia menaiki tangga spiral yang berkarat sambil berpegangan pada pagar besi. Wajahnya dipenuhi kelelahan mutlak. Itu dari kamera keamanan lingkungan 2 minggu lalu, jelas Danu Rohman sambil menunjuk gambar itu. Itu tempat tinggalnya sekarang. Dia tinggal di kamar loteng dari seng dan semen, luasnya sekitar 12 meter persegi. Kamar mandinya dipakai bersama 4 penghuni lain. Sewanya Rp1.500.000 per bulan. Ya Tuhan, seru Raka Mahendra, mundur selangkah sambil memegangi dada seolah baru saja ditembak. Itu istriku. Semua ini miliknya. Kenapa dia hidup seperti itu? Kenapa dia tidak ambil uang dari rekening bersama sebelum bercerai? Aku tidak pernah memblokir kartunya sampai dia menghilang. Danu Rohman menggeser laporan rekening ke arahnya. Angka-angkanya disorot stabilo kuning terang. Dia mengosongkan rekening pribadinya 3 hari sebelum meminta cerai. Dia menjual mobil mewahnya. Dia menggadaikan semua perhiasannya, termasuk cincin pertunangan besar yang Anda berikan. Dia menjual tas-tas mahal dan semua pakaian bermereknya ke Pegadaian dengan harga jauh di bawah nilainya. Dalam waktu kurang dari 72 jam, dia mengumpulkan hampir 4 miliar rupiah tunai. Otak Raka Mahendra seperti runtuh. Matematika itu tidak masuk akal. 4 miliar rupiah, lalu berakhir tinggal di kamar loteng sempit sambil kelaparan. Uangnya habis untuk apa? Judi? Narkoba? Danu Rohman menggeleng pelan,
Dan belas kasihan yang muncul di mata keras mantan tentara itu justru membuat Raka Mahendra semakin takut. Dia tidak menghabiskannya, Pak. Dia mentransfer semuanya, sampai rupiah terakhir. Ia menunjuk selembar hasil transfer elektronik terenkripsi yang baru saja berhasil dibongkar timnya dini hari tadi. Ada satu transfer tunggal sebesar 3,9 miliar rupiah ke rekening bayangan di luar negeri. Kami lacak rekening induknya lewat jalur intelijen. Rekening itu bukan milik kekasih manapun, Pak Raka. Rekening itu milik orang suruhan Bima Saputra dan Felix Pratama. Nama-nama itu meledak di kepala Raka Mahendra seperti bom. Bima Saputra dan Felix Pratama adalah dua mantan mitra utamanya, pria-pria yang setahun lalu ia bongkar karena melakukan penipuan besar di perusahaan konstruksi. Ia telah menendang mereka keluar dalam rapat direksi yang brutal, mengambil alih saham mereka, dan mengancam akan menyeret mereka ke penjara jika berani mendekati kerajaannya lagi. Apa hubungannya Nadira Pramesti dengan mereka? Bisik Raka Mahendra, merasakan ruangan berputar sementara cahaya lampu meja seperti membakar matanya. Dan Nur Rohman membuka lembar berikutnya. Kami juga periksa rekaman kamera keamanan di sekitar rumah Anda dari 9 bulan lalu, tepat 2 hari sebelum Bu Nadira Pramesti mengajukan cerai. Ingat, minggu itu Anda sedang perjalanan bisnis ke New York. Raka Mahendra mengangguk kaku seperti mesin. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dan Nur Rohman lalu mengeluarkan satu foto terakhir dari dasar amplop. Gambar itu gelap, berbintik, diambil dari kamera jalanan, tetapi isinya sangat jelas, gerbang besi rumah mewah Raka Mahendra, dan tepat di depannya Nadira Pramesti yang baru turun dari mobilnya sedang dihadang oleh Bima Saputra dan Felix Pratama, diapit dua pria bersenjata. Mereka mencegatnya saat ia sendirian. Pak, kata Dan Nur Rohman dengan suara dalam dan suram, menurut informan dunia bawah yang saya hubungi 1 jam lalu, Bima Saputra dan Felix Pratama punya dokumen palsu dan saksi bayaran yang cukup untuk menjebak Anda atas penipuan yang sebenarnya mereka lakukan. Bukti palsunya rapi. Kalau semua itu dibawa ke hakim, Anda bukan hanya kehilangan perusahaan. Anda bisa habiskan 20 tahun di penjara dengan keamanan maksimum. Lutut Raka Mahendra langsung lemas. Ia terpaksa berpegangan pada tepi meja kaca supaya tidak jatuh ke lantai. Udara terasa hilang dari paru-parunya. Mereka memeras Nadira Pramesti, lanjut Dan Nur Rohman tanpa jeda, membuka jurang kengerian yang lebih dalam. Mereka menuntut miliaran rupiah tunai untuk menyerahkan satu-satunya salinan bukti palsu itu dan membiarkan Anda tetap aman. Tapi mereka memberi satu syarat tambahan. Dia harus menceraikan Anda dan menghilang. Kalau Anda mencoba mencari mereka, atau kalau dia mengucapkan satu kata pun tentang pemerasan itu, mereka akan membunuh Anda dan dia. Keheningan yang memenuhi kantor lantai 40 itu menjadi memekakan telinga. Raka Mahendra menunduk menatap foto-foto yang berserakan di mejanya. Nadira Pramesti berjalan dengan sweater robek. Nadira Pramesti tidur di kasur tipis di lantai. Nadira Pramesti membersihkan meja di restoran Purnama demi tip kecil dan uang sewa. Ia tidak pernah mengkhianatinya. Ia tidak pernah pergi dengan pria lain. Ia meninggalkannya demi menyelamatkan hidup Raka Mahendra dan seluruh kerajaannya. Ia memilih menjadi tokoh jahat, menerima kebencian dan penghinaan selama 9 bulan. Karena hanya itulah satu-satunya cara melindunginya. Ia menjual setiap bagian dari harga dirinya demi membayar tebusan kebebasan pria yang dicintainya. Dan bayinya. Ya Tuhan, bayinya, bisik Raka Mahendra sambil menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan isak yang pecah dari dasar jiwanya. Air mata panas penuh amarah mengalir dari matanya dan jatuh ke atas meja kaca, menodai dokumen-dokumen keuangan. Jika tidak pernah ada pria lain, jika hitungan 9 bulan itu tepat, jika mereka masih tidur bersama pada minggu terakhir sebelum perceraian, maka bayi itu adalah darah dagingnya sendiri. Anak itu anakku, suara Raka Mahendra pecah tercekat di antara tangis. Ia jatuh berlutut di atas karpet abu-abu kantor mewahnya, memegangi dada, hancur oleh besarnya pengorbanan yang telah dilakukan istrinya. Pria terkuat di kota, pengusaha yang ditakuti tanpa belas kasihan, runtuh di lantai dan menangis seperti anak kecil saat menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Ia telah mempermalukan ibu dari anaknya sendiri. Ia telah meninggalkan perempuan itu sendirian di gang gelap, membiarkannya memegang perut lelahnya sementara ia menatapnya dengan jijik. Dan Nur Rohman melangkah maju lalu membungkuk di sampingnya. Pak Raka, bangun. Kita punya masalah yang lebih buruk. Raka Mahendra mengangkat wajahnya yang basah air mata,
Matanya merah menyala. Apa yang bisa lebih buruk dari ini? Danur Rohman menyerahkan lembar terakhir, laporan medis dari sebuah klinik komunitas. Saat kami melacak kunjungan medisnya, kami menemukan ini. Bu Nadira Pramesti tidak masuk kerja di restoran Purnama hari ini. Kepala shiftnya mengirim dia ke klinik umum 3 jam lalu. Malnutrisi berat dan stres ekstrim yang dia alami tadi malah memicu komplikasi yang fatal. Dia mengalami preeklamsia berat. Dunia Raka Mahendra seolah berhenti total. Dia sekarang ada di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Universitas. Dan dokter berkata Nadira Pramesti dan bayinya mungkin tidak akan selamat. Malam itu Raka Mahendra bahkan tidak ingat kapan ia berdiri. Ia tidak ingat melewati pintu kaca kantor perusahaannya atau turun seperti badai dengan lift pribadi dari lantai 40. Pikirannya seakan pecah, hanya menyisakan naluri paling primitif dan paling putus asa untuk menjangkaunya sebelum semuanya terlambat. Pintu lift terbuka di parkiran bawah tanah. Kunci. Berikan kunci mobil itu sekarang, geram Raka Mahendra sambil merebut kendali SUV lapis bajanya dari tangan sopir yang mundur ketakutan ke dinding beton. Danur Rohman berlari di belakangnya dan langsung naik ke kursi penumpang tepat saat mesin SUV itu meraung dengan kebrutalan yang memekakan telinga. Ban berdecit di atas aspal halus, meninggalkan jejak asap hitam dan bau kar terbakar saat Raka Mahendra melesat ke arah jalan keluar. Jarum speedometer melonjak tajam. Pukul 4:32 dini hari. Jalan-jalan Jakarta masih kosong dan tertutup kabut abu-abu tipis. Raka Mahendra mengemudi seperti orang kerasukan, menerobos lampu merah, membelah jalan utama dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Tangannya mencengkeram setir kulit begitu kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Di kepalanya, kata-kata dari malam sebelumnya terus berulang seperti siksaan tanpa akhir. Bahwa ia merasa kasihan pada Nadira Pramesti, bahwa semoga gaji minimumnya cukup untuk membayar harga dirinya. Teriakan tercekat pecah dari dada Raka Mahendra dan menggema di dalam kabin mewah. Ia menghantam dadanya sendiri dengan kepalan tangan, seolah ingin merobek rasa sakit fisik yang menekan paru-parunya. Ini salahku, Danu, teriaknya dengan suara yang robek oleh air mata. Aku yang mendorongnya sampai ke batas. Tadi malam aku memojokkannya di gang itu. Aku meneriakinya, menyebutnya sampah. Aku membiarkan manajer bajingan itu mempermalukannya di depanku. Dia menyelamatkan hidupku, dan aku justru menghancurkannya. Danur Rohman berpegangan erat pada pegangan pengaman karena laju mobil yang nyaris bunuh diri itu sambil mengeluarkan ponselnya. Pak, fokus ke jalan. Saya sudah hubungi direktur bedah di rumah sakit swasta terbaik. Pak, fokus ke jalan. Saya sudah hubungi direktur bedah di rumah sakit swasta terbaik. 3 dokter spesialis sedang menuju rumah sakit universitas sekarang. Mereka siap memindahkan Bu Nadira Pramesti ke ruang intensif terbaik begitu kita sampai. Uang bukan masalah. Aku tidak peduli soal uang, geram Raka Mahendra dengan mata merah dan pandangan yang sudah kabur oleh air mata. Kalau dia mati, Danu, kalau anakku tidak lahir, aku akan membakar seluruh kota ini, dimulai dari diriku sendiri. Di kejauhan, lampu darurat Rumah Sakit Umum Universitas membelah gelap. Bangunannya besar, abu-abu, lapuk oleh waktu dan kekurangan anggaran, tempat yang penuh rasa sakit dan keterbatasan, kebalikan mutlak dari dunia marmer dan emas tempat Raka Mahendra hidup, sementara istrinya yang hamil membersihkan meja demi bertahan hidup. Raka Mahendra mengerem SUV itu mendadak, menerobos jalur ambulans dan melompat turun bahkan sebelum mesin benar-benar mati. Ia berlari ke pintu gawat darurat. Begitu masuk, realitas menghantamnya seperti pukulan keras di ulu hati. Ruang tunggu rumah sakit itu penuh sesak dan mencekik. Puluhan orang tertidur di kursi plastik keras. Ada perempuan menangis di sudut-sudut ruangan. Bau disinfektan murahan bercampur dengan keringat dan penyakit. Lampu neon berkedip memancarkan cahaya pucat seperti pertanda kematian di atas dinding yang kusam. Raka Mahendra melintasi ruangan itu sambil mendorong orang-orang tanpa peduli. Sosoknya yang tinggi dengan jas desainer gelap yang kini kusut dan tanpa dasi terasa sangat asing di tengah kemiskinan itu. Ia tiba di meja resepsionis dengan kaca pelindung yang kusam. Seorang perawat yang tampak kelelahan sedang mengetik di komputer tua. Nadira Pramesti, bentar Raka Mahendra sambil memukul kaca dengan telapak tangannya. Di mana dia? Dia masuk 3 jam lalu. Perawat itu mengangkat pandangan dengan kesal.
Pak, tenang. Ini rumah sakit. Anda harus ambil nomor antrean dan menunggu. Aku tidak akan menunggu 1 detik pun, geram Raka Mahendra. Suaranya menggema di seluruh ruang gawat darurat sampai para petugas keamanan di pintu langsung siaga. Aku Raka Mahendra. Aku akan membeli seluruh rumah sakit ini dan memecat kamu beserta setiap direktur sialan di tempat ini kalau dalam 5 detik kamu tidak memberitahuku istriku ada di ranjang yang mana. Tepat saat suara Raka Mahendra menggema keras, Danu Rohman tiba di belakangnya, menunjukkan identitas militernya dan turun tangan sebelum petugas keamanan sempat mengangkat pentungan mereka. Ini keadaan darurat kritis, Mbak. Pasien dengan preeklamsia berat. Nadira Pramesti. Tolong. Perawat itu langsung pucat, lalu memeriksa layar dengan cepat. Area shock, di ujung lorong, lewat pintu merah. Tapi Anda tidak boleh masuk ke sana. Aksesnya terbatas. Raka Mahendra tidak menunggu kalimat itu selesai. Ia langsung berlari ke pintu ganda merah dan mendorongnya dengan kedua lengan. Area shock di balik pintu itu seperti neraka yang bergerak. Mesin-mesin berbunyi panik. Para perawat berlari membawa kantong infus. Dokter-dokter meneriakkan perintah. Dan di sana, di ranjang nomor 4, hanya dipisahkan oleh tirai kain kusam, ia menemukannya. Dunia Raka Mahendra berhenti total. Oksigen seolah hilang dari ruangan. Nadira Pramesti terbaring di atas spray putih, pucat seperti marmer. Bibir yang dulu penuh dan merah muda kini biru dan pecah-pecah. Ada selang oksigen di hidungnya dan 3 jalur infus menancap di lengan yang kurus dan penuh memar. Seragam petugas kebersihan murah yang ia pakai telah digunting untuk memasang monitor, memperlihatkan perut besarnya yang hamil 8 bulan. Tetapi yang benar-benar menghancurkan jiwa Raka Mahendra bukan tabung-tabung itu, bukan mesin-mesin itu, melainkan kedua tangannya. Tangan Nadira Pramesti terkulai lemah di sisi ranjang, penuh luka dan bekas luka bakar kimia akibat pemutih industri yang dipakainya tanpa sarung tangan pelindung. Pria yang bisa mengendalikan nasib keuangan setengah negeri itu langsung berlutut di samping ranjang logam murah itu. Sayangku, bisik Raka Mahendra dengan suara pecah dan tercekat oleh tangis. Nadira Pramesti, ya Allah, apa yang mereka lakukan padamu? Apa yang kubiarkan terjadi padamu? Ia mengangkat salah satu tangan yang penuh luka itu ke bibirnya, mencium setiap bekas lecet dan setiap luka bakar sambil membasahinya dengan air matanya sendiri. Maafkan aku. Maafkan aku. Hidupku, tolong jangan tinggalkan aku. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Alarm monitor jantung di atas ranjang mulai berbunyi dengan irama yang tajam, cepat, dan mengerikan. Garis hijau di layar naik turun tidak teratur. Pak, Anda harus keluar sekarang juga, teriak seorang perawat sambil mencoba menjauhkan Raka Mahendra dari tandu. Aku tidak akan melepaskannya, geram Raka Mahendra, tetap menggenggam tangan istrinya seolah itu satu-satunya pelampung di tengah samudera. Seorang dokter muda dengan jas kusut, lingkaran hitam di bawah mata, dan wajah yang ditempa ribuan kekalahan di unit gawat darurat menerobos tirai. Itu dokter jaga malam, Dr. Ardi Pratama. Kosongkan area ini. Siapkan 100 mg labetalol intravena. Tekanannya sudah 190/120, perintahnya sambil memeriksa monitor, lalu menancapkan tatapan marah ke arah Raka Mahendra. Siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di area shock saya? Keamanan, keluarkan dia dari sini. Danu Rohman langsung mencegat petugas di ambang tirai, menjadikan tubuhnya tembok yang tak bisa ditembus. Raka Mahendra perlahan berdiri tanpa melepaskan tangan Nadira Pramesti. Mata gelapnya dibanjiri air mata, tetapi keganasannya justru seperti singa terluka. Aku Raka Mahendra. Dia istriku, dan bayiku ada di dalam kandungannya. Dr. Ardi Pratama berhenti mendadak. Matanya menyapu jas mahal Raka Mahendra, arloji mewah di pergelangan tangannya, lalu beralih ke pasien kurus, kotor, dan hancur yang mengenakan seragam petugas kebersihan murah. Kemarahan dokter itu melintas seperti kilat. Suami? Dokter itu tertawa pahit dan penuh hinaan sambil melangkah maju sampai wajahnya tinggal beberapa inci dari wajah Raka Mahendra. Ia tidak peduli pada uang, nama besar, atau aura kekuasaan pria itu. Di ruang gawat darurat itu, Dr. Ardi Pratama adalah otoritas tertinggi. Tatapannya tajam menembus Raka Mahendra. Di mana Anda selama 8 bulan terakhir, Tuan Raka?
Pertanyaan itu menghantam Raka Mahendra seperti pukulan telak ke wajah. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan tentang penipuan, pemerasan para mantan mitra bisnisnya, dan kesombongan sialan yang telah membutakannya. Namun semua kata itu mati di tenggorokannya. Di depan tubuh istrinya yang sekarat, semuanya hanya terdengar seperti alasan kosong. Aku bodoh. Akhirnya Raka Mahendra berhasil berkata dengan suara pecah oleh penyesalan. Aku buta, tapi sekarang aku ada di sini. Di luar ada 3 dokter spesialis terbaik dari rumah sakit swasta yang siap. Dr. Ardi Pratama menggeleng pelan. Wajahnya menjadi suram, hampir seperti mengucapkan vonis. Simpan uang Anda, Tuan Raka. Istri Anda tidak bisa dipindahkan kemanapun. Kalau saya memindahkannya dari ranjang ini, kalau saya memasukkannya ke ambulans atau helikopter, dia bisa kena serangan jantung sebelum sampai ke parkiran, dan bayinya akan mati kehabisan oksigen dalam hitungan menit. Jadi Anda tetap di sini. Darah Raka Mahendra seperti membeku. Kepanikan yang mentah dan mencekik melumpuhkannya total. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Bisiknya, wajahnya berubah oleh kengerian. Tolong, katakan dengan tepat apa yang dia alami dan bagaimana cara menyelamatkannya. Dr. Ardi Pratama mengambil map logam abu-abu dari kaki ranjang lalu melemparkannya ke dada Raka Mahendra, dan pria itu menangkapnya secara naluriah. Baca sendiri. Karena Anda tampaknya selalu punya jawaban untuk segalanya, sembur dokter itu sambil membetulkan masker oksigen di wajah Nadira Pramesti. Ini bukan cuma preeklamsia. Istri Anda sedang sekarat karena kelelahan kronis dan malnutrisi parah. Hemoglobinnya hanya 7. Dia anemia berat. Tubuh perempuan ini menguras dirinya habis-habisan hanya untuk menjaga bayinya tetap hidup. Raka Mahendra membuka map itu. Angka-angka medis berputar di depan matanya, tapi catatan kecil di pinggir halaman yang ditulis petugas medis yang membawanya dari restoran terasa seperti belati yang ditusukkan langsung ke jantung. Pasien ditemukan tidak sadar. Bekerja 14 jam sehari sambil berdiri. Asupan kalori sangat minim selama berbulan-bulan. Stres pasca trauma berat. Saya juga memeriksa barang-barangnya untuk mencari kontak darurat, lanjut Dr. Ardi Pratama sambil menunjuk tas kain tua dan murah di sudut ruangan. Dia bahkan tidak punya uang untuk membeli sebotol air, Tuan Raka. Tapi dia punya bukti-bukti pegadaian. Dia menggadaikan semuanya demi membayar konsultasi klinik lingkungan. Memastikan bayinya menerima vitamin yang bahkan tidak pernah dia konsumsi sendiri. Raka Mahendra berjalan limbung ke kursi plastik, mengambil tas kain milik Nadira Pramesti, lalu membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya tidak ada riasan mahal, tidak ada kartu kredit emas, tidak ada jejak kehidupan mewah yang dulu pernah dimiliki istrinya. Hanya ada sweater bertambal, kotak makanan kosong dengan sisa nasi putih, 3 lembar kwitansi gadai yang kusut, dan 1 amplop plastik yang dirawat jauh lebih hati-hati daripada benda lainnya. Ia membukanya dan menemukan foto USG hitam putih. Raka Mahendra mengangkat gambar itu. Di sana terlihat profil kecil yang sempurna, hidung mungil, dahi kecil, kehidupan yang bertahan menembus neraka yang selama ini dijalani sendirian oleh Nadira Pramesti. Di bagian bawah gambar, dengan tulisan tangan Nadira Pramesti yang miring dan halus, tertulis kalimat sederhana dengan tinta biru, untuk ayahmu yang harus tetap aman, sayangku. Tangis Raka Mahendra pecah tak terkendali dan meruntuhkan sisa terakhir topeng pria tangguh yang masih ia punya. Ia jatuh menubruk ranjang, memeluk perut Nadira Pramesti yang membesar dan membasahi spray putih dengan air mata penderitaannya. Bangun, tolong bangun, Nadira Pramesti, teriaknya sambil mengelus wajah dingin istrinya. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu apa yang kamu lakukan untukku. Aku tahu kamu menjual hidupmu sendiri untuk menyelamatkanku dari bajingan-bajingan itu. Jangan mati. Demi Allah, jangan tinggalkan aku sendirian dengan kerajaan kosong ini tanpa dirimu. Dr. Ardi Pratama memperhatikannya dalam diam. Sedikit demi sedikit, kemarahan di wajahnya mulai luntur ketika ia menyaksikan betapa brutalnya rasa sakit yang sedang merobek seorang pria yang biasanya ditakuti seluruh kota. Dr. Ardi Pratama kini paham bahwa tragedi ini jauh lebih gelap daripada sekadar kisah seorang istri yang ditinggalkan. Pak Raka Mahendra, katanya, suaranya merendah, dingin, dan penuh urgensi medis, tekanan darahnya tidak turun. Ginjal Nadira Pramesti mulai gagal karena preeklamsia. Raka Mahendra mengangkat wajahnya yang basah dan bengkak. Apa artinya itu?
Dokter Ardi Pratama menatap monitor lalu menatap perut Nadira Pramesti. Artinya tubuh istri Anda sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kehamilan ini. Stres ekstrim yang dialami tadi malam menjadi pemicu terakhir. Plasentanya mulai terlepas. Tepat saat itu, bunyi tajam dan terus-menerus dari monitor janin memenuhi ruangan kecil itu, seperti alarm kematian yang semakin dekat. Detak jantung bayi turun drastis. Kode merah di ruang 4, teriak Dokter Ardi Pratama ke lorong dengan suara yang penuh kepanikan terkontrol. Siapkan ruang operasi 2. Panggil tim neonatologi sekarang. Pintu ayun terbuka keras. 4 perawat berlari masuk dan membuka rem ranjang Nadira Pramesti. Kalian bawa dia kemana? Raka Mahendra langsung menghalangi jalan, ketakutan dan tetap menolak melepaskan tangan istrinya. Minggir, Tuan Raka, bentak Dokter Ardi Pratama sambil mendorongnya ke samping. Kami harus mengeluarkan bayinya dalam 10 menit ke depan, atau ibu dan anak akan mati di ranjang ini. Cepat dorong. Raka Mahendra berlari di samping tandu menyusuri lorong panjang yang diterangi lampu neon putih. Roda ranjang berdecit di lantai linoleum. Nadira Pramesti masih tak sadarkan diri. Kepalanya bergoyang mengikuti laju tandu. Napasnya dangkal dan tidak teratur. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan seluruh hidupku. Bertahanlah, sayang, bisik Raka Mahendra di telinganya sambil terus berlari di sisi ranjang sampai mereka tiba di depan pintu operasi yang berat. Sampai sini saja, Pak. Seorang petugas keamanan bertubuh besar menahan langkah Raka Mahendra dengan kedua lengan. Pintu ganda itu tertutup rapat di depan matanya. Melalui kaca kecil di pintu, ia hanya sempat melihat tandu Nadira Pramesti menghilang di bawah sorot lampu operasi yang menyilaukan. Ia berdiri di lorong kosong itu dengan tangan yang masih ternoda keringat dingin istrinya. Foto USG anak mereka kusut di genggamannya, dan jiwanya terasa tergantung di seutas benang. Pria yang kemarin merasa mengendalikan segalanya itu kini hanya bisa memohon pada takdir, berlutut di dalam hati agar diberi satu kesempatan untuk menebus semua dosanya. Lorong di luar ruang operasi terasa seperti terowongan tak berujung, putih, dingin, dan steril. Raka Mahendra, pria yang biasanya membuat ruang rapat paling kejam di negeri ini gemetar, kini duduk di lantai linoleum dengan punggung menempel ke dinding sambil menatap kedua tangannya sendiri. Tangan itu berlumur darah Nadira Pramesti. Jam dinding di atas pintu operasi menunjukkan pukul 5:47 pagi. Ia telah menjalani 1 jam 15 menit penyiksaan murni. Setiap detik lampu merah operasi yang masih menyala terasa seperti dongkrak besi yang menghancurkan tulang rusuknya satu persatu. Dan Nur Rohman berdiri kaku beberapa meter darinya, berjaga dan menolak semua panggilan mendesak dari kantor. Tidak ada yang penting lagi. Kerajaan properti milik Raka Mahendra bisa saja terbakar habis saat itu juga dan ia tidak akan peduli sedikit pun. Keheningan yang menyesakkan di lorong itu tiba-tiba pecah oleh suara langkah tergesa-gesa dan napas terengah-engah seseorang yang berlari. Pintu belakang terbuka keras. Seorang perempuan bertubuh besar berusia sekitar 50-an melintasi ambang pintu. Ia mengenakan baju jalanan yang lusuh di atas seragam restoran. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Itu Mira Savitri, rekan sesama pelayan Nadira Pramesti, satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit kemanusiaan kepadanya di neraka restoran itu. Nadira Pramesti, di mana Nadira Pramesti? Teriak Mira Savitri. Suaranya menggema di dinding steril sambil matanya mencari perawat dengan panik. Aku ditelepon dari shift malam. Katanya dia dibawa ke sini dalam kode merah. Dan Nur Rohman langsung melangkah maju untuk mencegatnya sesuai protokol keamanan. Tetapi Raka Mahendra mengangkat tangan gemetar dari lantai, memberi isyarat tanpa suara kepada Danur Rohman agar membiarkan perempuan itu lewat. Raka Mahendra mengenali wajah itu. Ia sempat melihatnya tadi malam, berdiri kaku di dapur dengan tatapan ngeri saat Hendra Wijaya mempermalukan mantan istrinya. Mira Savitri mendadak berhenti ketika melihat sang taipan terduduk di lantai rumah sakit. Tatapannya berubah dari keterkejutan mutlak menjadi kebencian yang panas, dalam, dan mentah. Ia tidak peduli pada setelan mahal Raka Mahendra ataupun keberadaan pengawal raksasa di dekatnya. Ia melangkah hingga berdiri tepat di depan lelaki itu lalu menuding dengan jari yang gemetar. Kamu? Sembur Mira Savitri dengan jijik, membuat Raka Mahendra perlahan mengangkat wajahnya. Kamu laki-laki sialan tadi malam itu? Monster yang datang hanya untuk menyelesaikan pekerjaanmu.
Kamu datang ke sini mau lihat apakah penghinaan yang kamu lemparkan tadi malam akhirnya benar-benar membunuhnya. Raka Mahendra menelan ludah. Gumpalan di tenggorokannya begitu besar hingga nyaris membuatnya tak bisa bernapas. Ia berdiri perlahan sambil tetap bersandar ke dinding. Ia tidak membela diri. Ia tidak meninggikan suara. Mata merahnya dan wajahnya yang remuk oleh rasa sakit sempat mengejutkan Mira Savitri, tetapi perempuan itu tidak mundur sedikit pun. Saya suaminya, kata Raka Mahendra dengan suara yang tinggal seutas, serak, dan patah. Saya ayah dari bayi itu. Mata Mira Savitri membelalak. Pengakuan itu seolah membuatnya lumpuh sesaat. Namun detik berikutnya ia tertawa pahit, kering, dan penuh racun. Suaminya? Ia mendekat lagi, menatap lurus ke mata Raka Mahendra. Di mana suami itu waktu perempuan ini menangis sampai muntah di kamar mandi restoran karena dia bahkan tidak punya uang untuk beli paracetamol? Di mana ayah dari bayi itu waktu dia makan sisa makanan dari piring pelanggan? Dia sudah 3 hari tidak makan apapun supaya bisa bayar klinik. Setiap kata Mira Savitri terasa seperti tembakan dari jarak dekat yang menghantam dada Raka Mahendra. Ia memang sudah mengetahui fakta-fakta dingin dari laporan Danur Rohman. Ia tahu soal pemerasan para mantan mitra bisnisnya. Ia tahu soal uang yang ditransfer ke rekening gelap. Ia tahu soal ancaman kematian yang memaksa Nadira Pramesti berpura-pura tidak mencintainya. Tetapi mendengar kekejaman yang dijalani istrinya hari demi hari dengan mulut manusia lain membuat pengorbanan itu terasa hidup, berdarah, dan menghancurkannya dari dalam. Saya tidak tahu, bisik Raka Mahendra, menutup mata rapat-rapat sementara air mata kembali jatuh. Dia membohongiku untuk melindungiku. Aku kira dia pergi karena memilih pria lain. Tentu saja dia melindungimu, dasar buta, bentak Mira Savitri, lalu memukul dada Raka Mahendra dengan kedua tangannya. Dalam keadaan lain, tindakan itu mungkin sudah cukup membuat Danur Rohman mematahkan tangan siapapun yang berani menyentuh bosnya. Tetapi Raka Mahendra membiarkan dirinya dipukul. Ia menerima semuanya sebagai hukuman yang memang pantas untuknya. Perempuan itu datang minta kerja 8 bulan lalu dengan tubuh gemetar seperti daun. Dia takut laki-laki bersetelan hitam akan menemukannya. Dia selalu bersembunyi setiap ada mobil mewah lewat di depan restoran. Dia menjual mantel satu-satunya waktu musim hujan untuk beli selimut murah. Dan setiap saat, setiap hari sialan, dia mengelus perutnya sambil berbisik pada bayinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa semua pengorbanan ini layak selama ayah bayinya tetap selamat. Raka Mahendra menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis tanpa kendali. Bahunya berguncang hebat. Aku yang kasih dia uang ongkos bus, lanjut Mira Savitri, dan kini suaranya sendiri mulai pecah oleh tangis. Aku sudah mohon supaya dia istirahat, supaya dia jangan bawa nampan berat. Tapi dia bilang dia tidak bisa. Katanya kalau dia sampai dipecat dan kehilangan kamar sempit itu, bayinya akan lahir di jalan. Dan kemarin waktu kamu muncul, aku lihat sendiri bagaimana jiwanya seolah jatuh ke lantai. Di dalam ceritanya, kamu itu pahlawan. Tapi pahlawan itu datang, membuatnya kelaparan, menatapnya dengan jijik, lalu membiarkan Hendra Wijaya memperlakukannya seperti sampah. Cukup, pinta Raka Mahendra sambil jatuh berlutut sekali lagi. Tubuhnya hancur berkeping-keping di bawah beban kebenaran itu. Dahinya menyentuh lantai rumah sakit yang dingin. Tolong, cukup. Aku ini orang bodoh. Aku pengecut yang dibutakan oleh kesombongan. Aku rela menukar seluruh hidupku saat ini juga kalau aku bisa menggantikanmu di meja operasi itu. Mira Savitri menunduk memandang pria terkuat di kota itu yang kini hancur jadi abu oleh beratnya kesombongan sendiri. Kemarahan di wajah perempuan itu perlahan melunak menjadi belas kasih yang dalam. Ia berlutut setengah lalu meletakkan satu tangan di bahu Raka Mahendra. Kalau begitu berdoalah pada Tuhan supaya dia lebih kuat daripada nasib buruknya. Pak, bisiknya dengan suara parau. Karena tadi malam, setelah Anda pergi, saya yang menemukan dia tergeletak di lorong sampah. Dia sudah keluar darah. Dan dia bilang, setidaknya dia membenci saya cukup dalam untuk tidak pernah mencari saya lagi, berarti dia aman. Suara logam dari pintu ganda yang terbuka memotong kalimat itu. Lampu merah operasi padam. Raka Mahendra bangkit dari lantai seperti pegas, menyeka wajahnya yang basah oleh air mata. Napasnya berhenti total. Dokter Arya Pratama keluar dari ruang operasi.
jas operasi hijaunya bernoda darah gelap. Ia melepas masker bedahnya, memperlihatkan wajah letih yang kuyup oleh keringat. Dokter itu menarik napas panjang lalu menatap Raka Mahendra. "Dokter?" Raka Mahendra nyaris tak sanggup mengucapkan kata itu. Kengerian mutlak membuat darahnya membeku. Dokter Arya Pratama mengangguk perlahan. "Kami kehilangan dia 2 kali di meja operasi. Kami harus memakai defibrilator." Ia berhenti sejenak, menimbang kata-katanya di depan taipan yang nyaris runtuh itu. "Tapi istri Anda punya naluri bertahan hidup yang buas demi melindungi anaknya. Dia selamat dari operasi darurat, dan kami berhasil menghentikan perdarahan internal." Raka Mahendra mengeluarkan suara tercekat lalu bersandar ke dinding, merasakan jiwanya seakan kembali ke tubuhnya. Mira Savitri menutup mulutnya dan menangis lega. "Dan anakku?" tanya Raka Mahendra, jantungnya menghantam dadanya keras. "Bayinya hidup." "Anak laki-laki?" jawab dokter itu dengan senyum kecil penuh iba. "Ia lahir prematur, berat badannya rendah, dan mengalami gangguan napas berat. Baru saja diintubasi dan dipindahkan ke unit perawatan intensif neonatal di dalam inkubator. Perjuangannya baru dimulai, tapi dia bernapas." "Pak Mahendra, istri Anda melawan semua prediksi medis dan manusia, dan dia berhasil mempertahankan anak itu tetap hidup cukup lama. Aku ingin melihatnya." "Aku harus melihatnya sekarang juga," tuntut Raka Mahendra. Keputusasaan memberinya tenaga baru. "Dia ada di ruang pemulihan pasca operasi," kata Dokter Arya Pratama. "Dia baru mulai sadar dari anestesi. Ingat, dia sangat lemah. Guncangan besar atau lonjakan emosi sekarang bisa memicu serangan jantung. Masuklah sendiri, dan demi Tuhan, usahakan jangan membuatnya gelisah." Raka Mahendra mengangguk panik, meninggalkan Mira Savitri yang masih menangis dan memeluk Danur Rohman, lalu mendorong pelan pintu koridor steril dan berjalan menuju ruangan di ujung. Ia akan merebut kembali keluarganya. Ruang pemulihan diselimuti kegelapan lembut. Satu-satunya suara hanyalah bunyi bip ritmis dan ajaib yang terus-menerus dari monitor jantung, dengan bau yodium, desinfektan tajam, dan spray yang baru dicuci memenuhi udara. Raka Mahendra berhenti di ambang pintu, merasa udara di sekitarnya menebal. Di ranjang tengah terbaring Nadira Pramesti. Ia tampak seperti boneka porselen yang retak. Kulitnya pucat hampir tembus cahaya. Rambutnya menempel di dahinya oleh keringat dingin, dan lengannya penuh memar bekas infus serta transfusi darah, terkulai lemah di atas selimut putih. Tonjolan besar perutnya telah hilang, menyisakan permukaan datar yang dibalut, jejak dari prosedur brutal yang baru saja dijalaninya. Raka Mahendra melangkah maju perlahan, takut suara sepatunya saja bisa memecahkan gelembung kehidupan rapuh yang membuat istrinya masih bernapas. Ia berhenti di samping pagar logam ranjang itu. Ia menatap wajah yang telah ia cintai setiap hari sepanjang hidup dewasanya. Wajah yang selama 9 bulan terakhir ia benci, hanya karena kebohongan yang sebenarnya diciptakan untuk menyelamatkan hidupnya. Tingkat pengabdian yang ditunjukkan perempuan ini kepadanya adalah sesuatu yang dengan seluruh kekuasaan dan uang yang dimilikinya, tak akan pernah sanggup ia bayar bahkan dalam 1000 kehidupan. Perlahan, seolah kelopak matanya terbuat dari timah, Nadira Pramesti mulai bereaksi. Bulu matanya bergetar. Mata coklatnya terbuka dengan bingung, dikaburkan sisa obat bius, berusaha menangkap langit-langit abu-abu ruangan. Tatapannya turun perlahan lalu bertemu dengan sosok berjas biru dongker yang berdiri di samping ranjangnya. Seluruh tubuh Nadira Pramesti mendadak menegang. Ketakutan kembali memenuhi matanya seperti gelombang besar. Mesin pemantau detak jantung langsung berdetak jauh lebih cepat. Nadira Pramesti berusaha bangkit duduk, mengabaikan nyeri tajam yang seperti merobek dari jahitan operasi sesar di perutnya. "Jangan-jangan," bisiknya. Suaranya serak kasar seperti amplas, sementara tangan lemahnya terangkat hendak mendorong dada Raka Mahendra. "Raka, pergi dari sini. Tenang, sayangku. Tenang, jangan bergerak." Raka Mahendra memegang bahunya dengan kelembutan luar biasa, lalu perlahan memaksanya kembali bersandar pada bantal. "Kamu tidak mengerti?" isak Nadira Pramesti sambil bernapas tersengal. Air mata kepanikan murni mengalir di pipinya yang pucat. "Mereka akan melihatmu kalau mereka tahu kamu bersamaku. Kalau mereka curiga kamu menemukan sesuatu, mereka akan menjebloskanmu ke penjara. Mereka punya bukti,
Raka. Mereka akan menghancurkanmu. Mereka akan membunuhmu. Tolong pergi. Anggap saja aku tidak ada. Bencilah aku. Tapi pergilah. Besarnya pengorbanan itu menghancurkannya. Bahkan sekarang, baru saja dioperasi dan nyaris mati, naluri satu-satunya perempuan ini masih tetap sama, melindunginya. Taipan Properti yang tak pernah menundukkan pandangannya kepada siapapun di negeri ini jatuh berlutut dengan keras di lantai ruangan. Suara benturannya menggema di keempat dinding. Raka Mahendra menggenggam tangan istrinya yang kecil, pecah-pecah, dan memar dengan kedua tangannya yang besar dan bersih. Ia berpegangan padanya lalu menyandarkan dahinya ke pagar logam ranjang, menyerah sepenuhnya. Semuanya sudah selesai, Nadira, kata Raka Mahendra sambil mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Suaranya tegas, tetapi syarat pengabdian mutlak. Neraka ini sudah berakhir. Aku sudah tahu semuanya. Nadira Pramesti berhenti meronta. Irama monitor jantung mendadak stabil, seolah jantungnya melompat satu denyut. Apa? 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 Gagapnya tidak percaya. Aku sudah tahu semuanya, ulang Raka Mahendra, meremas tangannya dan mencium buku-buku jarinya yang lebam. Aku tahu nama mereka, Ardian Wijaya dan Felix Romano. Aku tahu soal rekening di kepulauan itu. Aku juga tahu tentang preman yang mencegatmu di depan rumah. Aku tahu kamu menjual cincinmu, pakaianmu, seluruh duniamu, demi menebus kebebasanku. Aku tahu kamu meninggalkanku sambil sadar aku akan membencimu, hanya supaya aku tetap hidup. Dampak kata-kata Raka Mahendra meruntuhkan benteng pertahanan terakhir Nadira Pramesti. Topeng dingin yang ia pakai selama 9 bulan penyiksaan dan penghinaan itu hancur total. Tangisan primitif yang syarat rasa sakit, kesepian, dan kelegaan lolos dari tenggorokannya. Aku sangat takut, Raka, tangis Nadira Pramesti sambil mencengkeram tangan suaminya sekuat tenaga. Setiap hari aku takut mereka akan menyakitimu. Ketika kamu membentakku tadi malam di lorong itu, aku pikir aku sudah kehilanganmu selamanya. Kamu tidak pernah kehilangan aku. Raka Mahendra bangkit dari lantai, duduk di tepi ranjang, lalu dengan sangat hati-hati merangkul bahu Nadira Pramesti dan menariknya ke dadanya. Ia memeluknya seolah perempuan itu adalah kristal paling rapuh di alam semesta. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Bahkan tidak sedetik pun. Bahkan ketika kesombonganku membutakanku. Raka Mahendra menutup matanya sejenak lalu menangkup wajah Nadira Pramesti dengan kedua tangan, seolah takut perempuan itu akan lenyap bila ia melepaskannya. Maafkan aku karena pernah meragukanmu. Maafkan aku karena tidak melihat bahwa cinta terbesar dalam hidupku sedang mengorbankan dirinya sendiri demi aku. Maafkan aku karena membiarkanmu jatuh sedalam ini ke dalam kemiskinan. Nadira Pramesti menenggelamkan wajahnya ke kemeja Raka Mahendra yang kusut dan basah air mata, menghirup aroma kolonya yang begitu akrab, lalu untuk pertama kalinya dalam hampir setahun ia merasa aman. Mereka menangis bersama, saling berpegangan di tengah ruang rumah sakit yang suram itu, seolah semua racun perpisahan akhirnya luruh keluar dari dada mereka. Setelah beberapa menit, Nadira Pramesti sedikit menjauh dengan napas tak teratur. Kepanikan mendadak menyambar matanya. Tangan kurusnya terbang ke perutnya yang kini datar. Bayinya, desahnya tercekat. Raka, bayiku, jangan bilang aku kehilangan dia. Wajah Raka Mahendra melunak oleh cinta yang nyaris menyakitkan. Ia mengusap rambut istrinya yang lembab oleh keringat, lalu menatapnya dengan kekaguman terdalam yang bisa dimiliki seorang pria. Dia hidup, bisik Raka Mahendra. Anak kita hidup, sayangku. Dia pejuang seperti ibunya. Sekarang dia ada di inkubator, sedang berjuang untuk pulih, tapi dia hidup dan aman. Nadira Pramesti menutup matanya rapat-rapat lalu membiarkan kepalanya jatuh ke bantal. Napas lega keluar dari dadanya seperti seluruh beban dunia baru saja terangkat. Anak kita, gumamnya pelan, dan senyum lelah yang begitu rapuh akhirnya muncul di wajahnya yang pucat. Raka Mahendra menatapnya dalam diam selama beberapa detik. Cinta, rasa syukur, dan rasa bersalah berputar liar di dalam dirinya, namun perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan berbahaya. Dua lelaki yang telah melakukan ini kepada istrinya, pengecut yang memaksanya bekerja dalam kondisi hamil besar, kelaparan, dan hidup di bawah ancaman, akan membayar dengan harga yang tak sanggup mereka bayangkan.
Ini bukan lagi urusan bisnis. Ini perang pribadi. Dan Raka Mahendra akan memakai seluruh kekuasaan yang ia miliki untuk menghapus mereka dari muka bumi. Ia menunduk dan mencium dahi Nadira Pramesti dengan sangat lembut. Sekarang kamu harus istirahat. Kamu harus kuat demi anak kita. Aku bersumpah atas hidupku sendiri, tidak akan ada siapapun lagi di dunia terkutuk ini yang menyentuhmu. Rasa takut itu berakhir hari ini. Nadira Pramesti membuka matanya dan melihat kilatan mematikan di mata suaminya. Ia mengenal laki-laki itu. Ia tahu sisi baja dalam dirinya baru saja bangkit sepenuhnya. Raka, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Nadira Pramesti lirih. Raka Mahendra berdiri perlahan, merapikan jasnya yang kusut, lalu kembali mengenakan postur yang memancarkan kekuatan gelap dan tak tergoyahkan. Ardian Wijaya dan Felix Romano mengira mereka bisa merampok kerajaanku dengan memeras istriku, katanya. Suaranya rendah, datar, dan terdengar seperti vonis mati. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi saat seseorang membangunkan pemilik neraka yang sesungguhnya. Mulai hari ini, akulah yang menetapkan aturan. Dan aku tidak akan menyisakan mereka bahkan menjadi abu. Kebangkitan sisi buas itu terasa nyata. Raka Mahendra keluar dari ruang pemulihan dengan wajah yang telah berubah total. Air mata dan kerentanan beberapa menit sebelumnya lenyap, digantikan ketenangan dingin yang menyeramkan. Langkah kakinya menggema di lorong seperti dentuman palu. Bima Rohman, yang menunggu di luar, langsung menegakkan tubuh saat merasakan aura kematian yang memancar dari atasannya. Bima, kata Raka Mahendra tanpa berhenti berjalan. Aku mau tim penyerang siap sekarang. Kita tidak lagi mengumpulkan informasi. Kita mulai eksekusi. Bima Rohman segera mengikuti langkah cepatnya. Ardian Wijaya dan Felix Romano sedang berada di pertemuan pribadi di Klub Niaga Selatan, merayakan penutupan kuartal. Mereka pikir Anda masih tenggelam di kantor atau di restoran tadi malam. Mereka belum tahu kita sudah menemukan Nadira Pramesti. Raka Mahendra berhenti di depan jendela besar yang menghadap kota. Fajar mulai menyingsing di atas Jakarta, mewarnai langit dengan merah yang kejam. Di bawah naungan pohon terbesi besar di halaman rumah megah keluarga Mahendra di Jakarta Selatan, Nadira Pramesti duduk perlahan di kursi goyang rotan dengan gaun sutra putih yang lembut membingkai tubuhnya yang mulai pulih. Warna pucat dan kelelahan yang dulu melekat di wajahnya telah memudar sedikit demi sedikit, digantikan cahaya tenang seorang ibu yang baru lolos dari kematian dan berhasil kembali memeluk hidupnya. Di pangkuannya terbaring bayi mungil mereka, Alif Mahendra, dibungkus selimut tipis berwarna krem. Tubuh kecil itu masih rapuh, napasnya masih halus, tetapi kini ia bernapas tanpa bantuan mesin, dan setiap tarikan napasnya terasa seperti mukjizat yang tak ternilai. Nadira Pramesti menatap wajah putranya dengan mata berkaca-kaca, menelusuri lekuk alis kecilnya, garis hidungnya, dan bentuk bibirnya yang membuat dadanya sesak oleh rasa syukur. Dari dalam rumah, langkah kaki berat namun tenang mendekat. Raka Mahendra keluar ke teras dengan kemeja putih lengan digulung dan celana panjang gelap, meninggalkan untuk sementara panggilan bisnis, rapat hukum, dan sisa-sisa perang yang belum sepenuhnya padam. Begitu melihat istrinya menggendong putra mereka dalam cahaya pagi, ia berhenti sesaat. Pemandangan itu menahan seluruh dunianya. Dulu rumah ini terasa seperti makam dingin penuh gema dan kesepian. Kini, untuk pertama kalinya, rumah itu terasa hidup. Raka Mahendra mendekat tanpa suara, lalu berlutut di samping kursi rotan itu. Tangannya yang besar dan dulu begitu akrab dengan kontrak, kekuasaan, dan kehancuran, kini gemetar hanya untuk menyentuh jari kecil putranya. Alif Mahendra menggeliat pelan lalu menggenggam jari ayahnya dengan kekuatan yang nyaris tak terasa, namun cukup untuk meruntuhkan seluruh sisa kebekuan di dada Raka Mahendra. Pria itu menunduk dan mencium punggung tangan istrinya dengan penuh pengabdian. Aku masih sulit percaya kalian benar-benar ada di sini, bisiknya serak. Nadira Pramesti menatapnya, lalu tersenyum kecil, senyum yang lahir dari begitu banyak luka, kehilangan, dan cinta yang akhirnya menemukan jalan pulang. Kami di sini, jawabnya pelan. Kami pulang. Mata Raka Mahendra menghangat, tetapi di kedalamannya masih ada bekas bara dari semua yang telah terjadi. Dalam 3 bulan itu, ia telah menghancurkan setiap jalur pelarian Ardian Wijaya dan Felix Romano, menyerahkan seluruh bukti kepada aparat, membeli gedung Laksmi secara penuh, memecat Armando Wijaya tanpa belas kasihan,
dan memastikan setiap orang yang pernah mempermalukan istrinya tahu persis siapa perempuan yang dulu mereka injak-injak. Namun tak satupun kemenangan itu berarti sebanyak momen sederhana ini, melihat istrinya hidup dan anaknya bernapas di bawah langit pagi Jakarta. Nadira Pramesti menggeser bayinya sedikit agar Raka Mahendra bisa mendekat. "Pegang dia," katanya lirih. Ada sedikit takut yang masih tersisa, bukan karena ia ragu pada suaminya, tetapi karena kebahagiaan sebesar ini kadang terasa terlalu rapuh untuk disentuh. Raka Mahendra mengulurkan tangan dengan sangat hati-hati lalu menerima Alif Mahendra ke dalam pelukannya. Wajah laki-laki yang pernah ditakuti separuh kota itu langsung berubah total. Ia menatap putranya seolah sedang memandangi sesuatu yang suci. "Halo, jagoan kecil," bisiknya. "Ayahmu terlambat datang, tapi ayah ada sekarang. Dan ayah tidak akan pernah terlambat lagi." Air mata kembali memenuhi mata Nadira Pramesti. Ia tahu kata-kata itu bukan janji kosong. Itu sumpah seorang pria yang pernah kehilangan segalanya, lalu diberi satu kesempatan mustahil untuk menebus dirinya. Angin pagi bergerak lembut di antara dedaunan. Dari kejauhan terdengar suara burung dan gemericik air kolam taman. Tak ada jeritan, tak ada ancaman, tak ada lorong gelap, tak ada suara penghinaan. Hanya keluarga kecil yang akhirnya dipertemukan kembali setelah melewati neraka. Raka Mahendra duduk di lantai teras di kaki istrinya, masih menggendong bayi mereka, lalu menyandarkan kepalanya pada lutut Nadira Pramesti seperti seorang lelaki yang akhirnya menemukan rumah setelah lama tersesat. Nadira Pramesti membelai rambutnya perlahan. "Sekarang semuanya sudah selesai?" tanyanya pelan. Raka Mahendra mengangkat wajahnya. Tatapannya tetap kuat, tetapi kali ini tidak lagi dingin. "Belum semuanya," jawabnya tenang. "Luka kita mungkin belum sepenuhnya sembuh. Mimpi buruk itu mungkin masih akan datang sesekali. Tapi satu hal sudah selesai. Mulai sekarang, kamu tidak akan menanggung apapun sendirian lagi." Nadira Pramesti memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam jantungnya. Lalu ia menatap suami dan anaknya, dua jiwa yang hampir direnggut darinya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, masa depan tidak tampak seperti ancaman. Masa depan tampak seperti sesuatu yang bisa ia peluk. Di bawah cahaya pagi yang lembut, rumah besar itu tak lagi menjadi simbol kekuasaan kosong. Rumah itu telah berubah menjadi tempat penebusan, tempat cinta yang terluka belajar bernapas lagi, dan tempat seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak memulai hidup baru mereka bersama. Meskipun di kedua tangannya masih tersisa bekas luka halus, tanda-tanda yang dengan sengaja tidak pernah dihapusnya karena menurut Nadira Pramesti, itu adalah jejak seorang penyintas, ia memeluk bayi mereka dengan tenang dan bangga. Di lengannya tertidur Alif Mahendra, putra kecil mereka yang dulu harus berjuang selama 6 minggu di inkubator, tetapi kini tumbuh lebih kuat, sehat, dan hangat, dengan pipi merah muda yang telah menjadi pusat seluruh alam semesta orang tuanya. Raka Mahendra keluar ke teras sambil melepas jasnya, mendekat dari belakang, lalu mencium puncak kepala istrinya dengan kelembutan yang nyaris mustahil dibayangkan oleh siapapun yang mengenalnya di dunia bisnis. Setelah itu ia mengulurkan telunjuknya dan mengusap lembut tangan mungil putranya. "Bagaimana kabar dua harta berhargaku?" tanya Raka Mahendra, dan suaranya dipenuhi kelembutan yang hanya lahir dari cinta yang telah diuji sampai ke dasar penderitaan. Nadira Pramesti menoleh kepadanya dengan senyum terang yang kini jauh lebih hidup dibanding masa-masa gelap yang pernah melahapnya. "Kami baik-baik saja, Raka Mahendra," jawabnya lembut. "Tadi Carmen menelepon. Dia bilang renovasi restoran baru hampir selesai. Semua mantan karyawan masih tidak percaya sekarang mereka bukan lagi bawahan yang diinjak-injak, tetapi mitra yang dihormati." Raka Mahendra duduk di samping istrinya. Setelah badai itu berlalu, salah satu tindakan pertamanya memang menutup Laksmi untuk selamanya, memecat Armando Wijaya dengan gugatan hukum yang menghancurkan sisa hidup dan reputasinya, lalu membuka kembali tempat itu dengan nama baru, Keajaiban Nadira, sebagai simbol bahwa rasa hina dan luka bisa diubah menjadi martabat. Ia menyerahkan pengelolaan dan sebagian kepemilikan tempat itu kepada Carmen dan para perempuan lain yang telah membantu istrinya saat ia tak punya apa-apa selain ketakutan dan keberanian. "Itu bahkan belum sebanding dengan apa yang sudah kamu lalui," kata Raka Mahendra pelan sambil menggenggam tangan istrinya. "Kadang aku masih terbangun tengah malam dan masih melihatmu berdiri sendirian di lorong belakang itu, memakai seragam oranye, gemetar, kelelahan, dan tetap melindungiku." Nadira Pramesti mengangkat tangannya lalu menempelkan telapak itu ke pipi suaminya,
menghentikan rasa bersalah yang masih terus menghantuinya. Seragam oranye itu sudah tertinggal di masa lalu, bisiknya tenang. Jangan lihat itu sebagai penghinaan, Raka Mahendra. Lihat itu sebagai baju besi kita. Itu mengajariku bahwa aku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Dan itu juga mengajariku bahwa cintaku padamu memang layak diperjuangkan sampai titik paling menyakitkan. Mendengar itu, Raka Mahendra merapatkan tubuhnya, memeluk istrinya dan putra mereka dalam lingkaran perlindungan yang utuh. Pria yang dulu membangun hidupnya dari kekuasaan, transaksi, gedung tinggi, dan rasa takut orang lain akhirnya memahami bahwa kekuatan sejati tidak pernah lahir dari saldo rekening. Bukan dari properti, bukan dari pengaruh, tetapi dari kemampuan seseorang untuk berkorban demi orang yang dicintainya. Aku bersumpah, bisik Raka Mahendra sambil menatap cakrawala Jakarta yang dulu ingin ia kuasai dan kini cukup ia syukuri. Sisa hidupku akan kupakai untuk menjaga kamu dan putra kita. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Tidak akan ada lagi rahasia. Tidak akan ada lagi malam tanpa perlindungan. Nadira Pramesti menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Cahaya matahari sore membasuh mereka dengan warna keemasan yang hangat, seolah langit sendiri ingin menutup seluruh luka mereka dengan damai. Kisah yang pernah dimulai dari perceraian palsu, pengkhianatan yang sengaja diciptakan, ancaman, pemerasan, lorong gelap, dan seragam kerja yang memalukan, akhirnya berakhir di tempat itu, dengan kemenangan cinta atas ambisi, pengorbanan atas kebohongan, dan keluarga atas kehancuran. Raka Mahendra, pria yang dulu tampak memiliki segalanya, akhirnya mengerti bahwa ia baru benar-benar kaya pada hari ia melihat istrinya di titik paling rendah lalu memahami bahwa hatinya sendiri belum pernah berhenti menjadi milik perempuan itu. Pada hari itulah jantungnya kembali hidup, keadilan ditegakkan, para musuh menerima hukuman, dan keluarganya dipersatukan kembali. Bayangan seragam oranye itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, karena dari sanalah lahir kekuatan yang membawa mereka pulang.